Kita ke informasi pertama, Partai Demokrat menilai tidak ada yang salah dari surat keberatan Ketua Umum SBY atas konsep kampanye pasangan Prabowo Sandiaga di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK minggu kemarin. Demokrat menepis ketidakhadiran AHY karena dilarang oleh SBY. Sementara BPN Paslon 2 menegaskan tidak ada keretakan hubungan antara Demokrat dengan partai koalisi pendukung Prabowo Sandi. Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengirim surat keberatan atas konsep kampanye akbar Paslon 2 di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam suratnya, SBY mengimbau kampanye Prabowo Sandi tidak inklusif dan terlalu mengedepankan identitas atau agama tertentu. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan tidak ada kaitan antara surat keberatan SBY dengan ketidakhadiran Komandan Kogasma Agus Harimurti pada kampanye akbar minggu kemarin. AHY batal menghadiri kampanye akbar karena sedang tidak enak badan. Menurut Hinca, keberatan SBY telah disampaikan kepada Prabowo dan BPN telah mengakomodasi usulan SBY dengan memberikan kesempatan tokoh agama lain untuk berpidato saat kampanye akbar. Kondisi fisik Mas AHY tidak fit betul, sehingga kalau menjaga Ibu Ani itu kan harus betul-betul fit untuk berganti-gantian menjaga. Kadang Mas AHY, Mas Ibas, Ibu Anissa dan Ibu Alia, karena setiap malam harus didampingi di tempat yang sama itu. Nah, kemarin itu Mas AHY tidak sempat bisa mendampingi di dalam karena tidak cukup fit untuk di dalam. Nah, kemudian malam itu juga kemarin kembali ke Jakarta. Nah, situasinya posisi beliau kurang fit. Sementara Badan Pemenangan Nasional Paslon 2 menepis keretakan antara Demokrat dengan Partai Koalisi Prabowo Sandi. BPN menilai surat keberatan SBY ditujukan kepada internal Demokrat dan polemik tersebut tidak perlu diperpanjang. Ini memang adalah kampanye yang tidak biasa. Betul tidak biasa karena mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas, mulai dari yang datang tidur di hamparan-hamparan halaman GBK atau kemudian di bangku-bangku tribun sampai dengan yang nginep di hotel-hotel mewah itu memang ada di situ. Lalu kemudian kalau dibilang dia inklusif, kekhawatiran itu mudah-mudahan bisa ditepis dengan kemarin kita lihat di GBK itu dari semua golongan, dari semua unsur agama datang bercampur baur dan itu menandakan kampanye untuk semua. Dan saya pikir polemik soal surat tersebut tidak kita bisa perpanjang karena surat itu adalah surat internal yang minta dicek kebenarannya. Dan kemarin, kami pikir nggak ada keretakan ya, itu kan cuma karena surat internal yang kemudian harus dicek dulu kebenarannya. Dan saya pikir dengan adanya kampanye kemarin yang memang untuk semua, tidak ada keretakan yang terjadi. Partai Demokrat meminta agar kubu lawan tidak mempolitisasi surat keberatan SBY untuk mengadu antara Demokrat dengan koalisi Prabowo Sandi. Rifana Pratiwi, Hadi Adiana, Jakarta. Ya, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan 3 tamu saya pada malam hari ini. Ada Mas Andi Budiman, Jubir TKN Jokowi Ma'ruf, ada Bang Egy Sujana, Jubir BPN Prabowo Sandi. Selamat malam. Sebelumnya Assalamualaikum Mas Andi dan juga Bang Egy. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk memberikan perspektif dari pengamat politik, terutama untuk analisa dari komunikasi, maksud kami ada Mas Eka Wenas Wuryanta, analis komunikasi politik Universitas Paramadina yang sudah bersama kami pada malam hari ini di Studio 2 CNN Indonesia. Selamat malam Mas Eka. Iya, sebelum kita masuk ke substansinya, ini sebenarnya singkat saja untuk Mas Andi dan juga Bang Egy terkait dengan waktu dan juga lokasi kampanye dari kedua pasangan calon presiden kita. Ini ada yang pagi di GBK, kemudian juga ada yang sore di Tangerang Selatan. Ini kenapa sih? Karena menolak bertemu biar ratingnya nggak saling tabrakan atau gimana? Mungkin Mas Andi dulu. Saya pikir memang disengaja oleh KPU agar tidak ada konsentrasi massa dari kedua belah kubu di satu tempat yang sama. Saya pikir itu biasa kok. Kalau misal dari tim saya sendiri? Kalau dari kami merasa bahwa memang selama ini kampanye 01 selalu berjalan damai, tertib, aman, jadi nggak ada masalah. Ini mungkin bentuk antisipasi saja dari KPU. Ada keuntungan tersendiri untuk 01 tepatnya? Tidak ada, saya pikir ini kedua belah pihak bisa memanfaatkan momentum masing-masing. Saya pikir nggak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam soal tempat dan waktu tadi. Oke, Bang Egy gimana ngeliatnya? Ya sama penjelasannya, karena itu KPU yang ngatur kan.
Kemudian dalam perspektif substansi ya, kita lebih bagus masuk ke situ. Kita itu... Ya, tapi kalau misalnya dari tim saya sendiri melihatnya dengan adanya perbedaan lokasi, kemudian waktu juga mempengaruhi. Itu memang aturannya begitu. Kalau sama kan bentrok dong. Bisa terjadi gesekan dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Makanya problemnya itu jangan disatukan, maka dipisah. Konsentrasinya Nah, itu juga yang yang akan lebih ada. utama adalah kita bicara seperti judul ini tentang substansi. Nah kalau dari kita substansinya itu core-nya tuh ada 3 ya, kaitannya bagaimana pengendalian harga-harga, yang bahan pokok itu terutama, kemudian lapangan kerja, dan bagaimana pemberantasan korupsi yang efektif. Itu masuk dalam substansi dari kampanye Akbar Pak Prabowo ya? Atau apa gitu. Oke. Nah tapi ada substansi lainnya yang usulan kita sendiri ya, kan kita punya koalisi, punya masukan. Baik, tapi sebelum masuk situ, sebelum saya masuk ke substansi itu, sebenarnya kita juga akan membahas terkait dengan yang baru-baru ini saja jadi viral ya, terutama karena ada surat keberatan bernada keberatan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang mungkin bisa saya quotes berikut ini, di mana Pak SBY bilang kampanye Akbar Pak Prabowo beserta tim ses di GBK tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Dan saya kembali quote terkait dengan pernyataan atau surat keberatan dari Pak SBY, mengedepankan identitas yang menarik. Oke, ini mungkin Bapak bisa melihat ini ada potongan dari quote Pak Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan surat yang dikirimkan terutama kepada Pak Prabowo dan kampanye Akbar yang ada di GBK Minggu pagi. Pak SBY juga mengquote kampanye kemarin itu mengedepankan identitas yang menarik garis tebal kawan dan lawan untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti menjadi pemimpin yang rapuh. Nih, kita tampilkan di sini. Gimana Bang Egy melihatnya? Ada surat keberatan dari Pak SBY ini. Tadi, sebelumnya, singkat saja, sebelum saya nanti akan masuk ke Mas Eka. Dari rekan kita BPN, Saudara Dasko sudah menjelaskan ya, bahwa kita tidak mempersoalkan, karena itu surat internal kok. Jadi kita jangan di injury time ini jadi pecah, jadi apa ya, itu pertama. Kedua, kalau soal keberatannya karena tidak lazim ya, dimulainya... Inklusivitas katanya. Ya, inklusivitas, itu saya kira salah persepsi. Yang salah persepsi Pak Susilo Bambang Yudhoyono berarti? Ya menurut saya begitu, persepsinya kita ini harus dilihat dulu. Pagi kita maunya jam 8 tadi sampai jam 12. Tapi nggak dapat izinnya atau nggak diperkenankan. Dimulainya dari jam 6 harus habis selesai jam 10. Nah kan datang ke sana nggak mungkin pas jam 6 dong. Sebelumnya datang mulai dari jam 3. Lu ngapain dari antara jam 4 persiapan begitu banyak ya, orang jutaan lah kalau klaimnya kita itu. Itu mau ngapain? Jadi di satu sisi kita ada himbauannya dari Habib Rizik ya, sebagai satu imam besar umat Islam yang kita akui ya. Dari Habib Rizik? Iya, itu untuk supaya ada untuk peribadatan yang benar daripada dangdutan misalnya. Kalau kita pikir ya, kan bagus tahajud. Dengan relevansinya bagus, dengan atau keberatannya PSB soal inklusivitas tersebut? Kan inklusivitas itu maksudnya katanya terlalu dominan kelihatan Islam gitu kan. Nah ini yang nggak dipahami. Padahal pada waktu acara itu ada dari umat Kristen, ada umat yang lain ya, yang jadi juga karena Pak SBY atau karena Pak SBY dan juga Mas AHY tidak datang, gimana? Itu urusan dia, kenapa nggak datang? Kita kan nggak melarang dia yang datang. Atau jadi salah persepsi atau gimana, Bang Egy? Ya itu saya tidak tahu persis. Ya tanyalah sama SBY kalau soal itu. Cuma yang buat kita ini justru ya, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu justru adanya identitas yang jelas, ya itulah namanya Bhinneka. Ya keberagaman tapi satu, kan begitu dalam konteks perspektif Indonesia. Dan kemarin ditunjukkan dalam kampanye Akbar Pak Prabowo Indonesia. Ya. Okay. Ketika identitas kita munculkan, kita mau sholat tahajud, kita mau baca Quran, kita mau itu kenapa jadi persoalan? Ya, yang lain mau begitu juga boleh kok. Oke. Ya, yang mau dangdutan ya urusan dia, kita nggak mau gitu loh. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jangan dilihat kalau konteksnya kita menunjukkan identitas kita sebagai izhadu bi anna muslimin, ya, kok menjadi persoalan. Ini politik identitas itu gini, sebentar. Politik identitas itu di mana-mana nggak mungkin terlepas, nggak ada. Misalnya di Itali, mana ada kita bicara soal di Indonesia saja kan konteksnya supaya identitas jelas.
ada di sana, tidak mungkin ada pemimpin lain kecuali yang dari Katolik misalnya. Oke, Bang Egy. Di Indonesia juga begitu, di Bali, di Toraja, di apa. Itu pokoknya terlihat dalam kampanye terlihat Akbar Pak ganti Prabowo gas. kemarin. Ya, Gitu, Bang nggak Egy ada ya. masalah. Oke, Ya. oke, Bang Egy, tahan dulu, saya harus nanya Mas Andi, kalau misalnya Mas Andi dari kacamata TKN sendiri melihat kemarin kampanye Akbar dan juga surat keberatan dari Pak SBY ini relevan atau tidak? Surat keberatan dari Pak SBY adalah sangat relevan. Ini memperlihatkan bahwa beliau memang seorang negarawan. Karena dalam hal apapun, termasuk dalam politik, itu harus ada batas. Harus ada batas sikap yang lebih jelas. Dalam hal ini Pak SBY berpegang pada prinsip-prinsip kebangsaan. Pak Jokowi sepakat dengan pernyataan dari Pak SBY ini? Pasti tentu saja ini sepakat karena kita tahu bahwa Indonesia didirikan atas keragaman. Apa yang menjadi keresahan Pak SBY melihat adanya gesture bahwa kampanye ini nuansanya adalah nuansa eksklusif ya, bukan inklusif, eksklusif. Ini meresahkan banyak orang karena ini adalah merupakan salah satu bentuk politisasi agama. Sesuatu yang memang kita hindari. Kita tidak ingin agama ini ditarik-tarik ke dalam politik hanya untuk kepentingan sesaat, hanya demi meraih kekuasaan. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Gimana, Prabowo. Bang Egy? Inilah yang kelirunya nih. Mas Eka tahan dulu ya. Keliru dalam persepsi. Kenapa nggak boleh tarik-tarik dalam konteks agama? Anda ngerti nggak dasar negara kita apa? Pasal 29 ayat 1 menyatakan dengan amat sangat jelas. Dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Lihat mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan. Maka logika berikutnya, kalau harus diberlakukan hukum-hukum Allah itu apa? Hukum Islam. Kenapa ada yang keberatan? Tapi bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang juga digadang-gadang oleh Pak Prabowo dalam debat keempat kemarin. Undang-undang dasar tidak berlaku, masih berlaku sampai hari ini. Saya mau tanya Bang Egy, jadi Pak Prabowo ini akan membawa Indonesia menjadi sebuah negara Islam? Nggak ada urusannya dengan itu. Nggak, saya ingin penjelasan saja dari argumentasi Anda, saya pengen tanya. Enggak. Ini Anda sebagai anggota BPN atau sebagai Egy Sujana? Egy Sujana. Oke, kalau begitu ini pernyataan pribadi, bukan pernyataan dari Pak Prabowo. Ente juga pribadi, bukan dari siapa-siapa. Konteksnya adalah kita bernegara. Siapa yang bisa bantah saya bahwa dasar negara ini Tuhan? Kalau bicara Tuhan itu bicara apa? Bicara agama. Nanti mungkin ada pendapat lain dari Mas Eka juga ya. Apotik. Oke, kita tahan dulu Bang Egy. Kita tahan dulu Bang Egy. Ya, kita tahan dulu Bang Egy. Kita akan terlanjutkan kembali dialog ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Kalau membahas surat keberatan Pak Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kampanye Akbar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan juga tim ses minggu kemarin, kalau dari Bang Egy sendiri mengatakan tidak ada masalah gitu, tidak ada bentuk eksklusivitas yang terjadi, tidak menyalahi dasar-dasar negara. Sementara Mas Andi bicara sebaliknya. Kalau dari kacamatanya Mas Eka gimana? Ini ada perbedaan pendapat antara Pak SBY dan juga Pak Prabowo gitu. Apakah ini menandakan ada sinyal-sinyal ketidaksolidan dari partai koalisi atau ada yang lain? Mungkin Mas Eka bisa memberikan tanggapannya? Gini Mbak, yang namanya kampanye itu kan sebetulnya permainan persepsi ya. Artinya bagaimana di dalam sebuah proses kampanye itu persepsi dari publik itu dimainkan oleh siapa saja di sana. Karena ketika berbicara tentang kampanye model yang kayak kemarin itu kan sebetulnya ada 3 show. Show of force itu yang biasanya paling utama itu. Show of force. Jadi mempertunjukkan kekuatan. Nih, gue punya pengikut yang segini banyak. Perhitungkan itu. Itu dari segi elit. Itu biasanya yang akan memperlihatkan. Maka banyak akan klaim muncul 1 juta, 2 juta, seperti 3 yang juta. Pak Prabowo juga mengatakan hal itu. Terus yang kedua, show of differentiation. Jadi lebih mau memperlihatkan pembeda. Jadi di dalam kampanye itu ada bedanya loh antara petahana sama penantang. Itu terlihat nggak kemarin, Mas? Untuk yang kampanye Akbar kan baru kubu dari penantang yang lebih ke lebih memperlihatkan di Jakarta ya. Tapi kalau di dalam konteks selanjutnya sebetulnya kita bisa lihat besok
pada kampanye akbar di Jokowi untuk yang tanggal 13 atau 14 itu. Kemarin Pak Jokowi di Tangsel. Di Tangsel gitu ya. Tapi belum apa namanya? Belum bersifat akbar. Belum berada di Jakarta. Oke. Gitu ya. Ini berarti komparasinya harus di lokasi DKI Jakarta. Gitu ya. Biar benchmarknya sama semacam itu. Terus yang ketiga adalah show of color. Warna. Ini berkaitan dengan soal identitas tadi. Identitas saya sudah jelas, kemudian pengikut saya juga jelas, dan kemudian pembeda saja itu sudah juga sangat jelas. Dari ketiga ini muncullah permainan persepsi, dan bisa ditangkap macam-macam. Karena apa? Karena itu teks terbuka. Oleh siapapun bisa melihat di dalam seluruh proses kita bisa melihat bahwa identitas. Kenapa itu identitasnya dibiarkan berbeda-beda? Mau baju putih, kayak mau baju ungu, kayak mau baju merah, biru, macam-macam, ada yang dibiarkan. Nah, kalau dari persepsi Mas Eka yang didapat dari kampanye Pak Prabowo dan kampanye Pak Jokowi kemarin apa minggu kemarin? Kalau kita lihat soal identitas, kalau menurut persepsi saya ini ya sebagai seorang pengamat yang melihat dari luar, ada replikasi yang dilakukan oleh tim kampanye dari penantang. Replikasi apa? Replikasi 212. Dari rundown-nya, dari apa? Istilahnya dari urutan-urutan acara. Lepas dari tadi soal diizinkan dari jam 6 sampai jam 10 yang sebetulnya minta jam 8. Sebetulnya kan itu dipersiapkan secara teknis kerjasama dengan ini kan sudah lama kan sebetulnya itu seharusnya bisa di manage macam itu. Artinya apa? Artinya replikasi ini selalu akan diulang terus. Untuk apa? Untuk melakukan resonansi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pun juga sebetulnya juga melakukan replikasi. Replikasi apa? Replikasi pola-pola kampanye sebelumnya. Yang ya dalam arti masih dalam konteks keragaman, masih dalam membiarkan apa namanya istilahnya perbedaan itu tetap ada, semacam itu. Ton-ton suaranya pun juga berbeda. Ini jadi surat keberatan dari SBY, Mas Eka, mohon maaf saya potong. Ini juga berkaitan dengan identitas, resonansi atau replikasi yang ingin ditunjukkan oleh katakanlah kampanye akbar Pak Prabowo gitu dengan adanya ketidaksetujuan tersebut. Apakah ini merupakan sinyal dari Partai Demokrat ketidaksetujuan juga terhadap resonansi atau replikasi yang ingin disampaikan? Ada yang mengatakan bahwa ini bagaimana mereaksi politik identitas. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah permainan aman. Artinya bahwa kritik itu terjadi supaya terlihat bahwa ini tidak semuanya yang ada di penantang itu sama. Artinya ada yang masih juga menjaga jarak. Berarti ketidaksolidan tersebut gimana Mas Eka ngelihatnya? Terlihat juga atau menjadi pertanyaan sekarang? Solid secara pragmatis enggak. Oke. Artinya saya katakan solid secara pragmatis enggak. Artinya bahwa toh partai-partai ini juga sibuk dengan parlemen electoral threshold di parlemen semacam itu kan. Artinya bahwa mereka juga harus main aman kan. Bahwa kalau misalnya tidak semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh penantang ya dalam arti tertentu ini bisa jadi merupakan pertimbangan praktis politis saja. Oke, Bang. Oke, Mas Eka. Dia Bang Egy. Iya. Tadi Mas Eka mengatakan soal replikasi terkait dengan politik identitas, kemudian juga soal 212 gimana Bang Egy melihatnya? Kalau show of force ya itu benar ya. Jelas memang di mana-mana juga kampanye ultimatumnya kita kuat apa tidak kan begitu. Tapi kalau show of differential, show of color itu enggak juga sebenarnya. Karena enggaknya di bagian mana, Bang? Enggaknya begini, karena tadi konteks acaranya itu kenapa kita diberi waktunya jam 6? Nah, kan persoalan seriusnya kan kita harus datang sebelum jam 6. Nah, ngapain sebelum jam 6? Kita datang jam 4. Sebenarnya jam 5-nya ada sholat subuh. Ya kita pakai lah. Itu ibadah kok. Bukan untuk nunjukin color dan lain-lain. Itu emang ibadah. Kenapa emang? Yang dijamin oleh pasal 29 ayat 2, setiap warga negara dijamin untuk melaksanakan ajaran agamanya yang diyakininya oleh negara. Oke, narasi-narasi kampanye sendiri Bang Egy ngeliatnya gimana? Narasinya coba lihat Prabowo nggak ada dia bicara yang lain-lain kan. Jadi fokus bagaimana lapangan kerja, fokus
berantas korupsi gitu, disisain cuma buat 5%. Ya. Itu kan apa? Itu kan penanganan untuk berbangsa dan bernegara, nggak ada eksklusivitasnya. Itu untuk bangsa kita. Nah, adapun peradaban untuk konteksnya peribadatan maksud saya, itu untuk ibadah, kemudian sholat tahajud sebelumnya. Itu memang masalah random juga ya. Baik. Dari baik, kita yang Muslim. Nah, kalau Mas Andi sendiri katanya ada diferensiasi nggak antara petahana dan juga oposisi dalam kampanye kemarin? Jelas sekali ada diferensiasi. Jadi kalau misalnya 02 itu saya pikir itu menampilkan politisasi agama, maka 01 itu menampilkan Indonesia yang beragam. Jadi apa yang kita saksikan pada kampanye kubu 02 di GBK 2 hari yang lalu itu mencerminkan tentang bagaimana corak Indonesia jika Pak Prabowo akan menang. Yang saya pikir ini merupakan satu hal yang menjadi kecemasan banyak orang termasuk Pak SBY terkait dengan soal eksklusivitas tadi. Karena yang lebih ditonjolkan adalah identitas keagamaan. Jadi ini yang ingin kita harus lihat bahwa bagi masyarakat yang ingin melihat corak Indonesia ke depan yang mungkin kurang beragam, mungkin bisa cocok ke 02. Sebentar, saya masih bicara. Saya masih bicara. Saya bicara nanti Bang Egy bisa bicara. Mas Andi biar menyelesaikan Nanti dulu ya. ada waktu buat Anda. Tapi kemudian sementara 02, Anda lihat sendiri, setiap kampanye 02 itu mencerminkan sesuatu yang lebih fun, sesuatu yang lebih colorful. Ada atraksi budaya, musik dan lain sebagainya. Ada optimisme yang dibangun di sana. Tidak ada gebrak-gebrak meja, tidak ada minta diam kepada orang yang sedang mendengarkan. 01 Enggak, ya ini kagak iya, ini Tadi tampaknya Mas Andi sedikit salah. di 01 tidak ada gebrak-gebrak Itu meja. strategi sendiri ya. Tidak ada minta orang lain untuk diam karena sedang berbicara, tidak ada marah-marah, tidak bilang bahwa Indonesia Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Ada komparasi memang, tapi akan kita berikan di segmen berikutnya, Mas Ada Andi. optimisme yang dibangun. Oke, nanti kalau misalnya Bang Egy, sebenarnya apa yang bisa menjadi diferensiasi antara kampanye 01 dan juga 02, tapi akan kita bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Oke, saya kembali ke Bang Egy tadi mengenai diferensiasi dari kampanye Akbar, terutama untuk kampanye Akbar Pak Prabowo. Sebenarnya apa sih yang ini tunjukkan gitu? Benar nggak katanya Mas Eka ada masalah narasi? Ya. Kita ini berbangsa dan bernegara sudah ada aturan main, namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita harus mengerti sejarahnya. Satu undang-undang dasar ya, itu lahir, backgroundnya itu harus dilihat filosofis. Kemudian historis, kemudian sosiologis, baru yuridis. Jadilah undang-undang. Nah, filosofis bangsa kita dulu itu animisme, bahkan politeisme. Jadi sinkretisme itu dahsyat. Nah, ada proses dakwah lewat Wali Songo. Ini nggak klaim-klaim ya, sejarah, masa sejarah klaim. Begitulah adanya, kalau nggak bantah sejarahnya. Ya, itu berubah menjadi tauhid, ya. Jadi berubah secara filosofis tuh. Dan mempengaruhi historisnya, sejarahnya juga perjalanan bangsa ini. Merdekanya itu. Nggak ada teriakan lain saya ingat, walau dalam konteks sejarah, baca-baca. Kecuali Allahu Akbar, merdeka atau mati. Nggak ada teriakan lain. Bicara Lalu soal Bhinneka Tunggal Ika-nya? Maksudnya gini, apakah ini terus menjadi politisasi? Tidak dong, ini kan semangat jihad. Ya, merubah persoalan dakwahnya juga. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 pun disebut dasar negara ini ketuhanan yang Maha Esa. Dan sejarahnya Tuhan Maha Esa itu panjang. Dulunya malah ada Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dicoret. Tapi penggantinya ketuhanan itu ditambah ketuhanan yang Maha Esa oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dengan kampanye Akbar kemarin, apakah pesan tersebut juga mau disampaikan, Bang Egy? Makanya kita di PAN karena alur ideologisnya jelas begitu loh. Maka oleh karena itu di dalam konteks ini janganlah kita gegabah berani nuduh misalnya negara Indonesia politisasi agama. Apa buktinya? Tuh Tuhan Maha Esa. Kan nggak bisa dong dibilang politisasi. Memang begitulah sejarahnya, begitulah filosofisnya. Kalau dulu nggak jelas memang sinkretisme tadi. Kemudian sosiologisnya mayoritas masyarakat negeri kita ini Muslim, mau dibantah. Oke, Mas Nah, Andi, itu Mas yang Andi menjadi habis ini hukum. kalau misalnya mau menanggapi, Ini menjadi hukum. singkat saja. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan, jangan ada tuduhan politisasi. Ini konsekuensi logis
dari kita berbangsa dan bernegara secara historis, secara filosofis maupun yuridis dan sosiologis. Clear itu. Para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa negara ini didirikan di atas keberagaman. Itu sebabnya kenapa dulu pada saat perumusan Pancasila, Bung Hatta sudah meyakinkan para tokoh Islam agar tidak memasukkan 7 kata dari Piagam Jakarta. Jadi sudah clear itu sebetulnya bahwa negara ini adalah negara yang didirikan di atas keberagaman. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengembalikan ide tentang negara yang lebih monolitik, negara yang lebih didasarkan pada kelompok tertentu, maka ini bertentangan dengan semangat yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa. Sebentar Bang Egy, sebentar. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Itu bukan berarti tidak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa itu tidak mengacu pada agama tertentu. Itu adalah bentuk pengakuan mengenai eksistensi keberadaan para pemeluk agama di Indonesia. Itu yang harus dipahami. Silakan baca perdebatan mengenai konstitusi kita pada masa itu. Terus di mukadimah ada nama Allah? Tidak dimaksudkan untuk sebagai sebuah agama tertentu. Sekali lagi, Indonesia didirikan di atas sesuatu yang lebih beragam. Tapi nama bukan atas Tuhan dari agama Islam itu Allah. Jadi ini adalah agama yang lain nggak nyebut Allah. Saya selesaikan dulu. Jadi kalau misalnya apa yang kita baca dari kampanye 02 kemarin, ini memperlihatkan sesuatu yang eksklusif. Ini yang membuat orang seperti Pak SBY resah, kita semua resah. Kenapa tiba-tiba ini berubah? Kenapa tiba-tiba politik ini dicampur adukan dengan agama? Karena ketika politik dicampurkan dengan agama, politiknya tidak akan menjadi lebih suci, sebaliknya agama akan menjadi cemar. Karena itu yang menjadi prinsip yang harus kita ingat, bahwa jangan sampai agama yang suci ini, agama yang bersih ini dicemari oleh politik, dicemari oleh kepentingan sesaat. Itu yang ingin kita hindari. Itu kenapa banyak orang bilang agama tidak boleh dicampurkan dengan politik. Tahan dulu ya. Gimana Mas Eka, gimana ngelihatnya? Iya. Terlihat nggak pesan-pesan ini, sinyal-sinyal itu ya pasti akan terlihat. Artinya bahwa ini kan permainan persepsi apalagi gitu loh. Artinya bahwa memang strategi dari masing-masing untuk menjaring pemilihnya. Artinya kita Kenapa bisa Anda pakai istilah permainan? Karena persepsi bisa dipermainkan kan di dalam sebuah proses kampanye itu Kalau kan bangunan sesuatu yang sejarah itu apa permainan? enggak, Kan ini sudah persepsi sejarah. dalam konteks kampanye yang dilakukan karena kampanye tersebut dilihat oleh orang. Enggak, sebab gini, maaf ya, saya kan di BPN tahu juga, nggak ada kita mau main-mainin persepsi itu nggak ada. Nggak ada, rapat news kita mainin persepsi itu. Dalam sebuah strategi Ini konsekuensi logis dari berpikir kita, komitmen kita kepada ideologi kita namanya Pancasila, jelas di situ ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sebuah di dalam sebuah konteks Jadi nggak ada strategi permainan. tim semacam itu bisa dilihat bukan sebuah permainan, ini serius ini. Ya iya memang. Artinya permainan serius. Nggak ada, jangan pakai istilah permainan. Artinya apa? Karena ketika berbicara basis pemilih yang sangat luar biasa itu dengan konteks identitas tertentu, itu pasti akan menjadi sasaran utama dari sebuah bentuk kampanye. Karena ketika kita berbicara tentang bentuk kampanye, kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya kita mematangkan kembali proses-proses agar ini loh orang yang akan saya pilih, ini loh kelompok yang akan saya pilih. Dan itu merupakan sebuah bentuk permainan. Politik juga sebuah permainan kok. Artinya apa saja, sejarah juga merupakan sebuah permainan. Kalau saya mengatakan permainan adalah permainan yang berkuasa. Bukan permainan, kalau kita perjuangan, ini perjuangan. Ya, permainan. apapun bentuknya bisa dengan konteks perjuangan. Silakan aja pakai perjuangan. Tetapi yang jelas adalah permainan persepsi tertentu atau tadi istilahnya perjuangan mempersepsikan sesuatu pada hal tertentu. Itu dapat dikatakan sebagai dalam konteks kampanye itu bisa dua macam, Mbak. Menjadikan sebuah kerumunan menjadi sangat emosional. Atau menjadikan sebuah kelompok semakin bernilai. Oke, nah kecenderungan ini kalau misalnya terlihat dari narasi kampanye kemarin ke arah mana, Mas Eka? Kita bisa lihat semuanya berbicara tentang crowd of emotion. Karena kita mau bermain-main dengan emosi kok. Apa saja retorika yang dilakukan oleh politisi-politisi mempermainkan emosi, apalagi dengan postur sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh siapa yang menyatakan diri sebagai presiden akal sehat itu berbicara tentang persepsi dan berbicara tentang permainan tentang emosi juga kok semacam Oke, Mas Eka, kita akan komparasi dari narasi-narasi kampanye yang digunakan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi dalam kampanye kemarin ya, tapi akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Layar Pemilu Terpercaya.
tadi surat keberatan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga kita akan coba decipher dari message-message selama kampanye Akbar berlangsung hari Minggu itu adalah narasi-narasi yang digunakan oleh kedua pasangan atau kedua calon presiden kita. Mungkin bisa kita putar potongan atau cuplikan dari pernyataan atau narasi-narasi yang digunakan selama hari Minggu kemarin. Oke, ini bisa kita dengarkan. Tapi kalau memilih pemimpin itu ya dilihat. Benar enggak? Dilihat memiliki pengalaman atau belum? Setuju enggak? Dilihat track recordnya baik atau enggak baik, benar enggak? Rekam jejak itu harus dilihat. Harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Mas Eka, apa yang Anda tangkap dari perbedaan dua narasi tersebut? Kalau saya itu katakan gini loh, kalau kita bicara tentang kampanye sebetulnya kan kita harus menunjukkan sebetulnya pembeda kita yang secara serius itu harus di breakdown-kan secara emosional. Artinya bahwa bukan malah mockery ya, istilahnya That was memperolok. mockery. Pada titik tertentu Yang ada mana yang mockery. mockery, Mas? Artinya bahwa maaf saja penantang banyak lebih memakai bahasa-bahasa yang lebih pesimistik. Artinya dia lebih atau beliau itu lebih memakai bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip kalau anak sekarang itu mengatakan nyinyir. Nyinyir dan istilahnya ada mengolok sesuatu. Bagian Mengolok mana pada yang disebut mengolok itu? itu tadi dengan konteks apa tadi? Misalnya pertumbuhan kita 5%, terus kemudian dasmu gitu. Ini apa ini sebetulnya? Ini sesuatu yang secara retorik sebetulnya tidak perlu dilakukan. Saya tahan dulu Mas Eka. Bang Egy gimana ngeliatnya? Itu kan reaksi ya. Untuk nyinyir kan atau nyindir atau apa itu sebuah konsekuensi saja biasa. Itu spontan murni dari Pak Prabowo sendiri? Nah iyalah nggak ada yang ngatur, nggak ada teks-teksnya. Sama juga harus dipahami begini. Jokowi juga bilang harus lihat rekam jejak. Kan orang tahu mau nyindir kemana. Mau keri juga? Mau keri juga dong. Jangan nggak adil nilai ente intelektual harus objektif. Tadi kan belum selesai jawaban saya. Tadi kita teruskan lagi Mas Eka ya. Tekannya langsung ke Prabowo aja soalnya. Kemudian juga pernah mimpin apa enggak, pengalaman memang penting. Tapi kalau pengalamannya buruk, mimpinnya nggak bener. Tapi kan nggak sebut nama Bang Egy. Nggak sebut nama. Tapi kan udah tahu lah orang selawannya siapa. Jokowi juga, Prabowo nggak nyebut nama. Apa nyebut nama? Enggak. Gimana Mas Eka? Enggak nyebut nama. Kalau saya ingin memberikan pendapat ya, pertama kalau disebut Bang Egy tadi bahwa ini spontan dan sebagainya, ini justru memperlihatkan kualitas individu Pak Prabowo. Kualitas yang kita bisa sebut pesimistik, yang lebih melihat tidak melihat ada sesuatu harapan di depan mata, sesuatu yang sudah dikerjakan dengan begitu baik, tapi lebih banyak nada-nada nyinyir, lebih banyak nada pesimis. Dulu juga sempat bilang Indonesia akan bubar 2030 dan sebagainya. Jadi ini memang sesuatu yang natural. Justru dari pidato ini kita akan bisa melihat kualitas individu dari para kandidat. Walaupun kata Bang Egy tadi nyinyirnya karena program pemerintah ya, atau gimana? Apapun. Tapi intinya apa yang disampaikan tadi itu sifatnya nyinyir. Kalau misalnya kita bandingkan juga misalnya tadi juga saya ingin menggarisbawahi. Bang Egy bilang bahwa Badan Pemenangan Nasional tim Prabowo Sandi tidak pernah bermaksud mempolitisasi agama. Itu muncul secara spontan. Ini juga harus digarisbawahi. Secara historis atau spontan atau memang begitu apa adanya. Justru ini memperlihatkan bahwa ternyata memang apa yang ada di sekeliling Pak Prabowo dan Sandi ini adalah kelompok-kelompok yang monolitik, kelompok yang satu warna saja, bukan melambangkan Indonesia yang beragam tadi.
Kalau lihat pidato atau kampanye Pak Jokowi tadi, itu lebih rileks, lebih ada interaksi dengan audiens, ada odong-odong di belakangnya, itu fun, itu budaya, itu Indonesia gitu loh. Bukan memperlihatkan corak yang monolitik yang memperlihatkan satu kelompok saja. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang sangat kontras. Jadi masyarakat Indonesia akan diberi pilihan yang sangat jelas. Apakah kita akan menuju Indonesia yang monolitik atau Indonesia yang beragam, yang lebih fun tadi. Oke Mas Adi. Mas Eka tadi belum selesai ya terkait dengan kalau misalnya Pak Jokowi sendiri gimana. Singkat saja Mas Eka, karena saya habis ini akan putarkan juga narasi lain dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dalam sebuah retorika politik itu kan biasanya harus ada apa yang disebut dengan konteks patos. Artinya ada unsur emosi, emosi yang memang harus dikontrol ya oleh siapapun yang menjadi orator itu. Dan ini yang menjadi kadang-kadang menjadi keprihatinan saya sebetulnya terhadap dua calon ini, baik itu Jokowi dari dari petahana maupun dari penantang. Artinya ada sesuatu yang sifatnya masih belum sangat memperhatikan patos. Artinya bahwa, maaf, ini kalau misalnya saya membandingkan, dua-duanya dalam tanda kutip, kalau bisa dilihat secara terus terang, ini stand up comedy. Artinya menghibur ya, istilahnya katanya politik harus menghibur, fun dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita terlalu terjebak bahwa politik itu menghibur, maka yang terjadi apa? Artinya memperolok-olok tadi. Dan itu yang bagi saya, baik itu langsung ataupun tidak langsung, bagi saya mengatakan ini buruk. Ini buruk untuk membangun substansi demokrasi. Dan juga pemilih. Ya. Dan juga menjadi pemilih. Hanya tambahan saya adalah bahwa masyarakat masih terlalu suka dengan model kampanye seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa konteks atau pendidikan atau cara penerimaan orang dalam melakukan, saya harus menyeleksi orang ini dari apapun, tutur katanya, tingkah lakunya dan sebagainya, termasuk juga ketika dia harus berhadapan atau memperlakukan lawan politiknya, semacam itu. Seorang negarawan kan tidak akan pernah bisa mengatakan mengolok-olok presiden sebelumnya atau mengolok-olok tokoh politik lainnya. Itu idealnya. Idealnya. Dan itu terjadi kok. Artinya bahwa ketika satu presiden dengan calon presiden yang baru saling mengolok-olok, sorry saja mengatakan ini politiknya masih politik rendah. Kalau menurut saya mungkin agak beda. Tahan dulu Mas Adi. Ini kita juga akan mau komparasi lagi. Ada narasi kampanye yang juga akan kita bahas berikut ini terkait dengan kampanye Pak Prabowo dan juga Pak Joko Widodo hari Minggu lalu. Saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara sekalian. Kekayaan kita diambil terus. Hak-hak rakyat diinjek-injek. Kepala desa dipanggil, diancam-ancam. Kiai-kiai ulama dikejar-kejar. Terus mendulang prestasi-prestasi. Jadi jangan sampai ada yang ngomong Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Yang benar adalah Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Ya, Mas Eka, ngelihatnya gimana? Ini sebenarnya yang terjadi adalah Pak Prabowo mengatakan mengenai diperkosa Ibu Pertiwi, kemudian juga dibalas oleh Pak Jokowi di kesempatan lain. Tapi bisa menunjukkan sinyal-sinyal seperti apa ini? Tipikal dalam firehouse of deception atau firehouse of angry dan sebagainya, semburan-semburan kemarahan atau semburan-semburan ketidakpuasan itu biasanya akan bisa efektif jika dilawan dengan semburan-semburan lagi. Artinya ya udah semburan lawan semburan. Artinya ada kontra narasi. Hanya memang kemudian ini yang perlu disayangkan adalah bahwa seringkali terjadi pemilihan-pemilihan istilah yang sebetulnya itu tidak perlu dipakai ya. Artinya misalnya saya membandingkan antara diperkosa dan berprestasi. Sebetulnya ini dua narasi yang sebetulnya bisa
sangat berlawanan. Sebetulnya tidak perlu untuk sampai ke sana. Artinya bahwa ya memang akan ada identitas bahwa di sini lebih optimis, bahwa di sini adalah yang lebih pesimis. Mungkin Yang Indonesia lebih optimis yang mana, lebih pesimis yang mana? ya lebih ya tadi dengan kata-kata diksi tadi. Ada orang mengatakan bisa jadi loh Ibu Pertiwi sedang diperkosa itu analogi yang tepat. Ada. Tapi ada juga yang mengatakan itu analogi yang berlebihan. Tapi ada juga yang mengatakan di dalam konteks Ibu Pertiwi yang sedang berprestasi mengatakan itu juga tidak tepat. Artinya apa? Dua istilah ini adalah sebetulnya istilah permainan kata. Kalau pandangan Anda gimana, Mas Eka? Artinya kalau ini kan membangun, ini kan membangun persepsi kan, membangun persepsi kan ini. Artinya membangun persepsi lebih dikatakan sebetulnya mencari persepsi yang lebih positif. Tinggal sebetulnya pencarian kata yang lebih positif yang akan lebih dilihat dalam persepsi yang lebih positif. Bang Andi pasti akan punya persepsi sendiri dong. Ya, pertama gini, menurut saya perdebatan di dalam politik itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang sehat. Kita harus melihat dengan jeli dan jernih dan melihat itu dalam sebuah nuansa. Pertama, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu memang mockery, ngejek-ngejek, menggunakan nada. Indonesia pertumbuhannya 5%, itu mockery, that's mockery. Ya, bicara mengenai diperkosa oleh Ibu Pertiwi ini. Sementara yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pidato tentang pilih pemimpin yang lebih berprestasi, pilih pemimpin berpengalaman yang tidak punya masalah di masa lalu. Itu adalah fakta, itu adalah sesuatu yang netral. Justru kita harus melihatnya dalam sebuah perbandingan. Kalau misalnya kita melihat dua-duanya mockery, saya pikir itu keliru. Kemudian yang kedua, tadi jelas sekali kalau kita lihat bahwa ada narasi Ibu Pertiwi sedang diperkosa, itu negatif. Itu narasi negatif. Sementara Ibu Pertiwi sedang berprestasi, itu jelas narasi yang positif, apapun persepsinya, kecuali memang ini sudah berpihak. Jadi bagi saya itu sangat clear apa yang ditawarkan oleh kedua kelompok. Dan ini dikembalikan kepada masyarakat, mereka ingin Indonesia yang mana? Indonesia yang pesimis atau Indonesia yang optimis? Indonesia yang satu warna atau Indonesia yang beragam, yang kaya warna? Jadi ini pilihan yang sangat jelas. Makin hari saya pikir kedua kandidat ini makin memperlihatkan karakteristik yang jelas, sesuatu yang lebih jelas. Mas Andi mengatakan Pak Jokowi memperlihatkan karakteristik yang kayak apa? Optimisme, lebih fun, lebih interaktif, terbuka, dan kemudian memperlihatkan Indonesia yang lebih beragam. Itu Pak Indonesia. Prabowo memperlihatkan Indonesia yang monolitik, dari satu kelompok saja, marah-marah, gebrak-gebrak meja, pesimis, menyebut Ibu Pertiwi sedang diperkosa, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang bagus-bagus ya sekarang. Menurut Bang Egy gimana? Kita harus jujur dalam berpikir ya. Ini kan intelektual. Caranya objektif, sistematis, dan toleran. Ya. Jadi objektif itu artinya tidak memihak. Kemudian sistematis ya urutannya jelas gitu ya, tahapan-tahapannya. Nah kemudian kalau antara objektif dan sistematisnya sudah clear, misalnya pendapat Bung Eka tadi benar, saya harus ikut, jangan saya keras kepala. Mentang-mentang nggak setuju nggak bisa. Objektivitas itu turunannya harus mengikuti kepada yang benar. Nah dalam konteks ini kita bisa membanding ya. Cara membandingnya tadi pendekatan objektivitas, sistematis, dan kemudian toleran. Kalau Pak Prabowo, kalau misalnya Bang Egy ngeliat singkat saja Pak. Ya dalam konteks saya lihat Jokowi dong, dia kan lihat Prabowo, saya lihat Jokowi ya. Misalnya Ibu Pertiwi yang prestasi, faktanya kan tidak ada prestasi. Coba hutang luar negeri naik 5.000 sekarang 5.000. Tapi kalau Pak Prabowo disebut pesimistik gimana Bang Egy? Ini lagi tentang bicara Ibu Pertiwi prestasinya yang mana? Itu yang harus dipertanyakan. Pertumbuhan ekonomi mangkrak 5%. Itu akan kita bahas nanti, Bang Egy. Tapi kalau misalnya tadi daya beli masyarakat kata-kata dari Mas Andi bilang Pak Prabowo saya lebih pesimistik. fokus kepada istilah Ibu Pertiwi prestasi. Ya pertanyaan saya dijawab dulu Bang Egy gimana? Bang Egy kan saya mau tadi jawab Pak Prabowo apa yang saya mengerti dulu, bahwa tidak ada prestasi. Makanya ini maksudnya itulah Ibu Pertiwi yang diperkosa. Itu kondisi yang harus dilihat begitu faktanya. Kecuali bahasa Indonesianya kacau sekali Bang Egy ya. Diperkosa dengan tidak berprestasi itu beda banget loh. Itu bahasanya kok kacau banget ya. Bukan kacau. Pak Prabowo. Kita lagi nggak bahas bahasa itu Yus Badudu itu. Oke, Mas Andi tahan dulu Pak biar Bang Egy Kita lagi menyelesaikan. bicara tentang kampanye. Pakai istilah prestasi, pakai istilah diperkosa. Nah, mari kita lihat fakta. Ukurannya tuh ini namanya objektivitas.
Jangan karena situ pendukung selalu dibela, padahal nggak pas. Nah, saya katakan dalam konteks objektivitas, ya, tadi katanya mau kri segala macam, iya, itu masuk unsur kalau pendekatan intelektual. Tapi jangan dikira yang Jokowi tidak mau kri, tapi bahasanya dia agak halus memang. Bedanya di aksentuasi, bukan di substansi. Substansi mau kri juga. Baik, singkat aja, Bang maka Egy. dalam konteks itu, sangat diburu waktu. Ya, dalam pengertian ini kita sedang bertarung, tapi sebenarnya substansi nih substansinya. Kekeliruan kita adalah tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, Bang Egy. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Bang dalam Egy. perusahaan. Sebentar, buru-buru sebentar. Karena apa? Durasinya sangat tipis, Bang karena Egy. inilah kita tidak Masih perlu ada ada Mas Eka pilpres juga. mestinya, tidak perlu ada pilkada. Kalau sila keempat jalan. Oke, Bang Egy. Mas Eka gimana? Singkat saja terakhir, Mas Eka. Ya, kalau tadi saya tetap melakukan tetap melihat bahwa ini kan sebetulnya permainan persepsi, dan permainan persepsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan di dalam sebuah proses politik itu sebetulnya juga sah, karena persepsi akan mempengaruhi persuasi yang akan dilakukan. Nah, ini yang tadi poin yang utama yang mau saya lakukan adalah bahwa yang mau saya tekankan adalah bahwa sebetulnya dalam konteks patos atau dalam konteks emosi semacam ini, saya masih melihat catatan-catatan yang perlu digarisbawahi. Apa saja itu singkat aja? Misalnya misalnya soal bagaimana melakukan kontrol orasi atau kontrol dalam strategi kampanye yang ada. Gebrak meja gitu misalnya. Artinya bahwa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau gebrak meja, mau ngeplak orang, mau semacam itu terserah. Tetapi yang jelas bahwa sebetulnya politik yang ingin kita bangun adalah politik yang tidak justru menakuti. Politik yang justru memberdayakan, bukan memberdayai. Oke, itu akan kita lihat ya di narasi kampanye Akbar yang masih akan dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin serta Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno berikutnya ya. Tapi kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Mas Andi, Bang Egy dan juga Mas Eka atas informasinya. Tapi layar kami percaya masih akan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.